bab-bab sebelumnya kita sudah membahas bab 1 sampai bab 5. Sekarang saya akan menggabungkan atau membahas lebih detail lagi mengenai bab 1 sampai bab 5. Buku ini menyajikan analisis mendalam tentang keterkaitan antara geografi dan sejarah melalui pendekatan geohistori. Bab 1 membuka diskusi dengan memperkenalkan geografi sejarah sebagai subcabang geografi manusia yang mempelajari hubungan antara lingkungan, geografis, dan perkembangan sejarah manusia. Istilah geohistori di Indonesia pertama kali dikenalkan pada tahun 1967 oleh Sueberjo yang mengaitkan peristiwa sejarah dengan kondisi geografis. Fokus utama geohistori di Indonesia adalah kawasan lahan basah yang menjadi pusat aktivitas manusia dan kejayaan kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit. Pada bab ini juga mengulas konsep dasar geografi, cabang-cabangnya, serta definisi yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh klasik dan modern, yang semuanya menegaskan pentingnya integrasi geografi dan sejarah untuk memahami dinamika peradaban. Pada bab 2 memperluas pembahasan dengan teori-teori sejarah yang relevan seperti teori gerak sejarah dan teori persebaran kebudayaan. Teori gerak sejarah menyoroti pola perubahan sosial, budaya, dan ekonomi dalam lintasan waktu, sedangkan teori persebaran kebudayaan menjelaskan bagaimana budaya menyebar melalui interaksi manusia. Bab ini juga mengulas pemikiran tokoh nasional seperti Muhammad Yamin dan Sartono Katterjo yang menekankan pentingnya kesadaran sejarah dan pendekatan multidisipliner. Filsafat sejarah diuraikan sebagai kerangka untuk memahami tujuan dan makna dari peristiwa sejarah, menjadikannya relevan dalam membangun identitas bangsa dan menghadapi tantangan modern. Dan pada bab 3 mengulas perkembangan geohistori secara global dan lokal. Di dunia, geohistori telah berkembang menjadi disiplin penting di berbagai seperti negara Inggris, Belanda, dan Jerman, dengan fokus pada perubahan geografis masa lalu dan interaksinya dengan manusia. Di Indonesia, geohistori yang juga disebut geografi kesejaraan diperkenalkan melalui karya tokoh seperti Endal Joni. Studi ini menekankan pentingnya pemetaan geografis masa lalu yang akurat untuk memahami konteks sejarah seperti peran Delta sebagai berantas dalam kejayaan Majapahit. Bab ini juga membahas teori determinisme iklim oleh Ellsworth Huntington yang menyoroti pengaruh iklim terhadap perkembangannya kebudayaan manusia. Kemudian pada bab 4 menyoroti dua pandangan besar dalam geografi sejarah, yaitu determinisme dan posibilisme. Determinisme menyatakan bahwa lingkungan geografis menentukan jalannya sejarah, sedangkan posibilisme berargumen bahwa lingkungan hanya menawarkan kemungkinan yang dapat dimanfaatkan manusia. Konsep-konsep adaptasi juga dibahas secara mendalam, menunjukkan bagaimana manusia berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan melalui seleksi genetik, modifikasi budaya, dan teknologi. Sumbangan besar dari tokoh seperti Vidal Ledelat diuraikan terutama dalam memperkenalkan pentingnya interaksi aktif manusia dengan lingkungannya untuk menciptakan peradaban yang berkelanjutan. Bab 5 juga membahas tentang menginteraksikan diskusi sebelumnya dengan membahas peran geografi sebagai ilmu bantu dalam sejarah. Bab ini menegaskan bahwa elemen alam seperti sungai, gunung, dan iklim dapat menjadi saksi sejarah yang membantu sejarawan menginstruksi peristiwa masa lalu. Konsep waktu dan ruang menjadi landasan dalam kajian sejarah dengan geografi, menyediakan kerangka untuk memahami latar geografis peristiwa pandangan seperti yang dikemukakan oleh Eads menunjukkan bahwa sejarah tanpa geografi hanya menjadi narasi kosong, tanpa konteks ruang waktu yang jelas. Di Indonesia, studi geografi sejarah seperti Pandangkalan Sungai Barito yang mempengaruhi perkembangan kota Banjarmasin
menunjukkan relevansi geografi dalam memahami dinamika sosial, ekonomi wilayah. Buku ini menghadirkan analisis holistik tentang pentingnya integrasi geografi dan sejarah untuk memahami dinamika peradaban manusia. Setiap bab memberikan wawasan yang saling melengkapi, menjadikan geohistory sebagai pendekatan yang relevan dan penting dalam kajian ilmiah dan pendidikan. Bab-bab ini menyoroti bagaimana faktor lingkungan, budaya, dan manusia berinteraksi untuk membentuk sejarah, memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara waktu, ruang, dan kehidupan.